Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewit Channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, serta kita memohon dan meminta kepada Sang Pencipta alam semesta ini agar diberikan kemudahan serta kelancaran di setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan dan mewedar dari bahasan Satrio Piningit bahwa Satrio Piningit adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu ilahi yang langsung, tidak ada perantaranya, namun betul-betul langsung dari Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, bahwa beliau, Satrio Piningit ini, manusia biasa, manusia yang terpilih, manusia yang mempunyai watak wasisoning sekuro, yang mempunyai rasa kasih dan sayang. Ulas asihnya itu di atas rata-rata dari manusia biasa seperti kita umumnya, ya. Dan juga mempunyai watak dan juga sifat yang memayu hayuning pawono, atau yang ketika menjadi pemimpin, Satrio Piningit ini mampu mengayomi, mampu melindungi, dan juga adil dalam segala tindakan dan perbuatan. Ucapannya dan juga hatinya akan selaras, sama, tidak seperti ibarat hati dan ucapannya berbeda. Nah, inilah yang disebut insan kamil tersebut, yakni Satrio Piningit salah satunya. Jadi wahyu langsung diturunkan kepada Satrio Piningit saat kapan? Ya saat Satrio Piningit akan memimpin atau menduduki sebuah singgasana atau tampuk kepemimpinan di dalam masyarakat yang jauh mungkin lebih luas, yakni atau itu seorang raja, atau itu seorang presiden, dan mungkin itu seorang lurah. Biasanya kalau di desa-desa itu ada pilihannya. Nah, sehingga bahwa Satrio Piningit ini karena manusia yang betul-betul wingit, manusia yang berkeramat, manusia yang mempunyai yoni, atau orang kampung biasanya menyebutnya itu yoni, ya. Kayak kalau di daerah saya, di daerah Jawa ini disebut manusia yang memiliki yoni. Jadi manusia yang mempunyai satu kelebihan. Kelebihannya itu tidak sembarangan orang mempunyainya, ya, dan diberinya satu kelebihan semacam Satrio Piningit tersebut. Jadi saat Satrio Piningit ini akan naik, ya, beliau akan mendapatkan yang disebut namanya wahyu kepemimpinan. Itu biasanya kan wahyu ini kan diberikan kepada para nabi dan rasul gitu, ya. Tapi Satrio Piningit juga sama mendapatkan wahyu itu, atau yang kalau di desa-desa namanya ndaru itu tersebut, ya. Jadi wahyu ini atau ndaru ini itu bersifat namanya cahaya atau nur ilahi, ya. Nur ilahi atau cahaya ilahiyah, cahaya yang betul-betul berasal dari sifat-sifat atau Sang Pencipta alam sendiri. Itu memberikan sebuah cahaya. Cahaya apa? Yaitu cahaya keadilan, cahaya keimanan, cahaya kebijaksanaan, dan cahaya kemurnian hati yang tidak menautkan hatinya kepada sebuah kebendaan atau kepada non daripada keilahiyah, dan tidak menduakan Tuhannya atau Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul mendapatkan wahyu ilahi untuk memimpin umat manusia di muka bumi ini agar tidak terombang-ambingkan oleh sebuah godaan-godaan secara materialistis, mungkin godaan-godaan kebiarnya dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Namun bahwa Satrio Piningit ini mendapatkan wahyu atau nur ilahi tadi untuk betul-betul meluruskan jalannya
para manusia, umat manusia menuju ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita patut untuk selalu mengikuti jejak dan langkahnya daripada Satriul Piningit ini. Kita sudah mengetahui bahwa wahyu nur ilahi diberikan kepada manusia-manusia yang betul-betul terpilih, manusia-manusia yang betul-betul wingit, ya, yang mempunyai tadi sifat wasesoning segoro dan mampu untuk memayu hayuning bawono, karena beliau kelak akan memimpin, namanya menjadi seorang pemimpin atau khalifah, untuk mengarahkan, untuk membawa serta manusia, umat manusia kepada jalan-jalan kebenaran, yaitu jalan ilahiyah, jalan yang penuh dengan keberkahan, jalan yang penuh dengan namanya kebaikan dan kesucian hati, untuk bisa mendapatkan pahala yang betul-betul murni karena atas perbuatan yang selalu memberikan kepositifan kehidupan, untuk bisa melangkah dengan tegap menuju jalan-jalan yang betul-betul diridhoi oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi Satriul Piningit ini dalam sehari-harinya biasa gitulah, seperti kita umumnya. Namun kita itu tidak tahu bahwa beliau itu Satriul Piningit atau bukan. Jadi Satriul Piningit ini memang betul-betul manusia yang terpilih dari ruh-ruh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini. Kita tidak bisa menyangka si fulan atau si fulan itu. Kita tidak bisa, bahkan mungkin para pemirsa sendiri atau mungkin tetangga kita atau mungkin saudara kita, itu adalah Satriul Piningit. Nah, Satriul Piningit ini sifatnya betul-betul goib gitu. Namun suatu ketika beliau akan mendapatkan namanya cahaya ilahi yang disebut dengan wahyu ilahi, untuk bisa bangkit dan memimpin memimpin umat manusia di saat-saat yang betul-betul sudah diperlukan, sudah saatnya untuk muncul dan nampak di permukaan, di tengah-tengah kita, untuk membawa kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang betul-betul diridhoi oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kita patut untuk selalu bersyukur bahwa setiap kaum, setiap masa dikasih namanya Satriul Piningit tersebut. Nah, jadi yang penting itu tadi, bahwa kita mengetahui bahwa Satriul Piningit adalah manusia yang terpilih dan mendapatkan wahyu kebesaran dari Sang Pencipta alam semesta ini untuk memimpin kita menuju kepada jalan kebaikan, yaitu jalan untuk selalu bersyukur, untuk selalu menyembah kepada Yang Maha Esa, yakni Pencipta alam semesta Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.